Tuhan sungguh nyata di dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Bapak Ibu yang di rumah yang sedang beribadah juga, mari kita sama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Lebih lagi kita katakan, bukti karyamu nyata. Haleluya ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Karya Tuhan sungguh nyata dalam hidup kami. Haleluya. Bukti karyamu nyata. Dari hari ke hari besar cintamu, besar cintamu nyata. Amin Tuhan. Dari generasi ke generasi Kau angkat sakitku, Kau angkat beban hidup kami Tuhan. Kau angkat beban di hidupku Tuhan Yesus. Sungguh baik, sangat baik, teramat baik Tuhan Yesus. Sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Lagi katakan, bukti karyamu Tuhan nyata dalam hidup kami. Haleluya. Sama-sama katakan, bukti karyamu nyata. Terima kasih Tuhan. Dari hari ke hari besar cintamu, besar cintamu nyata. Dari generasi ke generasi katakan, Kau angkat sakitku Tuhan. Kau angkat sakitku, Kau angkat beban hidup kami Tuhan. Kau angkat beban di, sama-sama katakan, Tuhan Yesus. Sungguh baik, sangat baik, teramat baik Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat. Lagi katakan, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Sungguh baik, sangat baik, teramat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat. Sangat dahsyat, sangat dahsyat, teramat. Sangat dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Haleluya. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita bersyukur kepada Tuhan buat hari ini kita bisa memuji memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Yang pertama dan yang kedua. Kalau sudah selesai kita angkat amplop kita. Kita berdoa kepada Tuhan. Bapak Surgawi, kami bersyukur ya Tuhan atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan, tengah-tengah ibadah kami mau memberikan persembahan kami. Ajar kami memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Ajar kami memberikan dengan sukacita di hadapan Tuhan. Berkati tangan-tangan yang memberikan persembahan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami mau memberi dengan sukacita di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sambil kita jalankan persembahan kita dengarkan juga pengumuman ya yang berulang tahun minggu ini. Kita dengarkan pengumuman Bapak Ibu yang berulang tahun minggu ini. Selamat ulang
tahun kepada orang tua kami Nande Ruth. Ya, Nande Ruth 30 Maret 2020. Dan selamat ulang tahun juga kepada kakak kami Nande Naomi, ya. Nande Naomi 30 Maret juga. Ya, dan selamat ulang tahun juga kepada bapak kami Bapak Teresia. Bapak Teresia 31 Maret. Dan juga selamat ulang tahun juga kepada orang tua kami Nande Putra. Ya, Nande Putra 2 April. Dan selamat ulang tahun juga kepada bapak kami Bapak Sandy. Bapak Sandy. Dan juga selamat ulang tahun keluarga Daniel Sembiring atau Bapak Sandy juga, ya. Ulang tahun pernikahannya. Keluarga Bapak Sandy 30 Maret 2020 juga. Dan selamat ulang tahun keluarga Nande kami Emia, ya, 1 April ulang tahun pernikahan. Selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu yang sedang beribadah juga di rumah, yang sedang menonton saat ini. Semoga di umur yang sudah ditambahkan oleh Tuhan, biarlah semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan dan semakin dekat dengan Tuhan. Selamat ulang tahun semuanya, kami ucapkan terima kasih. Haleluya. Kita angkat pujian kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Kita siapkan hati kita Bapak Ibu. Haleluya Yesus. Kita angkat pujian kita bagi Tuhan. Pada waktu Tuhan yang terbaik bagi kami. Apapun yang terjadi ya Tuhan, kami mau tetap perkatakan waktu-Mu yang terbaik bagi kami Tuhan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu-Mu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan. Lagi katakan, bila Kau izinkan sesuatu terjadi. Amin Tuhan. Ku percaya sama untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu-Mu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan, kita persiapkan hati kita pada pagi hari ini untuk menerima firman Tuhan. Kita hormati firman Tuhan, kita sama-sama bangkit berdiri untuk menerima firman Tuhan di pagi hari ini. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi ya Tuhan. Haleluya Yesus. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya sama untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu-Mu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik.
kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami tetap percaya bahwa semua yang Tuhan izinkan adalah yang terbaik. Walau mungkin sampai hari ini kami belum mengerti, kami tetap percaya Tuhan Kau sedang merangkai satu hal yang akan kami lihat di masa depan, bahwa yang Tuhan izinkan ini untuk mendatangkan kebaikan, khususnya untuk memberikan kemuliaan bagi Tuhan sendiri. Kami rindu Tuhan, pagi hari ini juga Tuhan bicara kepada kami, setiap kami yang hadir, bahkan umat-umat Tuhan yang ada di rumah. Tuhan kiranya memberkati, Tuhan kiranya berbicara kepada kami semuanya. Kami siapkan hati kami untuk kami mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu ya. Yang terlihat cuman beberapa orang, tapi yang tak terlihat mungkin banyak ya. Kita nggak tahu berapa yang melihat dari rumah. Paling tidak ya, kita tidak lupa kalau hari ini kita tetap beribadah, kita memuji Tuhan dimanapun kita berada. Amin. Tentu hari-hari seperti ini banyak orang masih bingung ya, kenapa Tuhan izinkan seperti ini. Bukan hanya jemaat, hamba-hamba Tuhan pun kadang bingung mereka ya. Mungkin sebagai gembala, sebagai pelayan, mereka membayangkan jemaat-jemaat yang mereka tidak bisa kunjungi ya. Ada mungkin kekhawatiran mereka tidak beribadah ya, mungkin mereka sedang lemah ya. Tapi tahukah saudara bahwa sebetulnya kekristen itu sendiri adalah hubungan pribadi kita dengan Tuhan gitu. Jadi bukan hubungan rame-rame dengan Tuhan, bukan. Sejak dari awal manusia diciptakan oleh Tuhan itu untuk memiliki hubungan pribadi. Tuhan itu ingin bicara secara pribadi. Tuhan itu nggak pernah maunya untuk rame-rame. Tuhan selalu bicara pribadi lepas pribadi. Jadi kalau hari ini Tuhan izinkan seperti ini, hari ini kita melihat dari satu kebenaran firman Tuhan bahwa Tuhan sedang ingin membawa kita untuk menikmati pribadinya, hubungan pribadi dengan Tuhan. Kita buka di dalam Yohanes pasal 16 ayat 32. Yesus bicara dengan murid-muridnya dan dia sudah menyampaikan ini untuk mempersiapkan murid-muridnya ketika ada waktu, ada masa nanti di mana mereka harus juga mengalami kesendirian itu. Yohanes pasal 16 ayat 32 sampai 33 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri. Dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Ayat 33. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Haleluya. Yesus berkata, lihat, saatnya datang. Ya. Kemarin kita merasa waktunya belum datang. Ya. Kayaknya Yesus itu masih jauh. Ya. Kayaknya semuanya enak-enak. Ya kan, kita menjalani hari-hari kita itu aman-aman saja. Tetapi Yesus berkata, lihat saatnya datang, bahkan sudah datang. Saudara, tahukah saudara bahwa Tuhan kita itu tidak pernah dibatasi dengan waktu?
Tuhan itu nggak kenal waktu. Manusia yang dibatasi dengan waktu. Tuhan itu tidak dibatasi oleh waktu. Dia adalah Alfa dan Omega. Dia yang menjadikan awal dan akhir. Dan dia tidak memiliki awal dan akhir. Manusia yang dibatasi oleh waktu. Itu pun karena kita sudah ada di dalam dosa. Sebetulnya kita ini diciptakan adalah makhluk yang kekal. Kalau Yesus berkata pada murid-muridnya, lihat saatnya datang, bahkan sudah datang, ini juga bicara kepada kita sebagai orang percaya. Itu sebabnya firman Tuhan ini tidak pernah usang, saudara. Karena waktu Tuhan Yesus bicara apapun, itu pasti akan digenapi dalam hidup kita. Kalau dia mengatakan tadi bahwa saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri. Kalau di dalam bahasa yang lain dikatakan bahwa kamu akan pergi kemana-mana, ke seluruh penjuru. Tentu konteksnya dulu ya orang-orang percaya, orang-orang yang mengikut Yesus, murid-murid Yesus itu dulu mereka sama-sama dengan Yesus selama 3,5 tahun. Senang mereka ya, lihat Yesus bikin mujizat. Kalau mereka lagi takut, Yesus ada di sana, di kapal ada badai, Yesus datang. Tapi Yesus berkata saatnya akan datang di mana kamu akan diutus ke seluruh penjuru sendiri-sendiri. Masing-masing ke tempatnya sendiri. Maksudnya bahwa saudara dan saya akan dipanggil Tuhan untuk ke satu tempat. Dan di sana saudara, kita itu bekerja sendiri, melakukannya dengan sendiri. Berjalan dengan Tuhan sendiri. Dan ini digenapi ketika Yesus disalibkan itu, murid-muridnya semua dicerai-beraikan. Mereka mencari selamat sendiri-sendiri. Hari-hari ini kalau kita melihat keadaan kita, Tuhan mungkin sengaja mengizinkan seperti ini supaya kita semuanya sendiri. Jangan-jangan selama ini kita hanya bisa menikmati hadirat Tuhan itu kalau rame-rame. Ya kan? Orang itu senangnya itu kalau, wah yuk ada KKR rame-rame, ya ada acara rame-rame, ada artis rame-rame, oh ada pengkhotbah rame-rame. Oke, waktunya sudah tiba kata Tuhan. Sekarang engkau harus belajar menyendiri dengan aku. Tetapi sebetulnya saudara, tahukah saudara, Yesus berkata, aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Kalaupun Tuhan izinkan kita sendiri-sendiri, sebetulnya kita enggak sendiri. Bilang kiri kanan, kamu enggak sendiri kawan. Ya. Tapi mulutnya jangan terlalu mangap ya, nanti siapa tahu percikannya. Waktunya sekarang sendiri-sendiri kata Tuhan. Menyendiri dengan aku kata Tuhan. Untuk apa? Untuk apa saudara? Untuk satu tujuan yang sangat-sangat penting. Saudara tahu apa itu? Untuk kita akan menikmati atau mengalami yang namanya iman yang permanen. Iman yang teguh. Iman yang mengalahkan dunia. Orang itu harus diuji di kesendiriannya dengan Tuhan, baru dia bisa akan memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan. Orang yang sudah lewat ujian kesendirian, dia akan bisa dipakai Tuhan. Sebelum dia mengalami ujian kesendirian, sulit orang itu akan memiliki iman yang teguh. Percaya. Coba kita lihat dari pengalaman hamba-hamba Tuhan. Nabi-nabi yang dipakai Tuhan. Mereka harus mengalami yang namanya kesendirian. Abraham, Tuhan panggil dari tanah Ur, daerah Irak sekarang.
Dia bilang, Abraham, pergilah ke satu negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Dan Abraham harus meninggalkan keluarganya, meninggalkan tanahnya, rumahnya. Dan dia bersama dengan istrinya berjalan. Dan berulang-ulang Tuhan memanggil Abraham sendiri. Kalau Tuhan mau bicara dengan Abraham, Tuhan akan panggil Abraham. Lihatlah bintang di langit, pasir di pantai, sebegitu banyak akan keturunanmu. Tuhan memanggil Abraham sendiri. Bahkan ketika Tuhan mau menyuruh Abraham mempersembahkan Ishak, Tuhan tidak memanggil Abraham dengan Sarai. Tuhan panggil sendiri, Abraham, persembahkan anakmu Ishak ke Gunung Moria. Dan Abraham lulus, saudara. Karena kadang kalau kita rame-rame, kita selalu tanya orang dulu, menurutmu gimana ya? Ya kan, kalau banyak kawan kita, menurut gimana ya? Kita banyak dengar suara orang, bahkan kadang kita lebih banyak dengar suara orang daripada dengar suara Tuhan. Akhirnya kita selalu sulit mengambil keputusan, bahkan ketaatan kepada Tuhan. Makanya Tuhan bilang, Tuhan ajarkan kita tentang kesendirian. Bisa nggak saudara bayangkan kalau Abraham kira-kira dengar suara Tuhan terus bilang, aku bilanglah istriku ya. Terus dia panggil, Ma, sini Ma, katanya sama Sarai. Kenapa Pak? Gini loh, Tuhan itu tadi ngomong sama aku, katanya bawalah anakmu yang tunggal itu, Ishak itu, kemudian persembahkanlah di Gunung Moria, gitu katanya, ya kan? Menurut saudara kira-kira gimana kalau mama-mama dengar anak tunggalnya 25 tahun nunggunya, udah lagi lucu-lucunya ya, nggak tahu sih, mungkin katanya sih umur remaja lah ya, mungkin 10, 11, 12 kita nggak tahu ya kan. Gimana kira-kira mama-mama udah tunggu 25 tahun baru lahir anak Indu, sekarang lagi ya gemes-gemesnya. Terus suami Indu bilang, Ma, Tuhan kemarin ngomong kita seket anak kita, katanya. Gimana kira-kira? Hah? Bukan jangan-jangan katanya. Nguko setan nena, katanya, ya kan? Bunuh kau bilang pula, kaulah mati. Kau udah tua, mending aku sama anakku ini, katanya. Kalau orang Karo itu ya kan. Beruginting lah mungkin itu kan. Bunuh kau bilang pula, kau itu lebih bagus. Yang udah tua ya kan. Ini anakku masih remaja. Nah, itu kalau kadang kita nanya pikiran orang lain. Tuhan mau kadang kita itu sendiri. Supaya murni kita dengar suara Tuhan. Hari-hari ini saya percaya Tuhan sedang mengajak kita menyendiri untuk kita dengar suara Tuhan murni. Kadang saudara jujur ya. Kadang dengar suara pendeta yang macam-macam pun banyak orang ikut. Apalagi pendetanya bilang ini suara Tuhan, banyak pengikutnya. Kalau mau jujur saudara, kalau mau jujur, saudara sebetulnya bisa nggak butuh. Orang ngajarin saudara tentang firman Tuhan. Asal saudara sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, saudara tenggelam dalam firman Tuhan, belajar firman Tuhan sendiri, Roh Kudus menyertai engkau, bisa kok. Bisa. Bahkan saudara bisa lebih dahsyat dari hamba-hamba Tuhan yang katanya dengar suara Tuhan, yang ya nggak tahulah kita motivasinya. Ada seorang hamba Tuhan namanya A.W. Tozer. Salah satu pengarang buku yang begitu luar biasa dan dianggap nabi modern tahun abad ke-20 ini. Dia orang Amerika. Dia hanya tamat SD. Umur 17 tahun dia bertobat. Dan begitu dia bertobat, yang dia lakukan adalah pergi ke basement atau ruang bawah tanah rumahnya. Di sana dia sepanjang hari belajar firman Tuhan, berdoa, baca firman Tuhan, renungin, belajar firman Tuhan.
Dan umur 20 tahun, hampir 3 tahun dia belajar firman Tuhan di ruang bawah tanahnya. Kemudian dia masuk ke sebuah gereja. Dan di sana dia belajar melayani di gereja. Dan waktu orang mendengar dia melayani, orang takjub. Dan dia diundang menjadi salah seorang hamba Tuhan. Bahkan gak punya sekolah teologi, gak punya sekolah Alkitab. Karena begitu orang takjub mendengar pengajarannya, saudara. Dia menulis buku. Salah satu ada judul bukunya ini, Mengejar Allah. Dan sampai hari ini, saudara, orang sangat diberkati oleh buku-bukunya, tulisannya, khotbah-khotbahnya. Sampai hari ini. Karena dia sudah mengalami keintiman dengan Tuhan di dalam kesendirian. Belum lagi kalau kita bicara tentang Yakub. Yakub walaupun dia anak pilihan Tuhan, walaupun dia orang yang sudah dipilih Tuhan, tapi dia harus mengalami kesendirian dulu. Dia harus menang dulu di Sungai Yabok. Baru Tuhan ubahkan hidupnya. Belum lagi kita bicara Musa. Musa harus 40 hari, 40 malam di Gunung Horeb, gunung Tuhan. Hanya sendiri dengan Tuhan, berdua dengan Tuhan, muka dengan muka. Dan ketika Musa turun ke bawah, mukanya bercahaya. Saudara, saya mau bilang hari-hari ini gereja, hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan. Bukankah ini kesempatan kita naik ke gunung Tuhan? Muka dengan Tuhan. Intim dengan Tuhan. Tuhan bilang, stop, berhenti dulu dengan kegiatan-kegiatan. Berhenti dulu dengan pelayanan-pelayanan. Bukan itu yang aku mau, kata Tuhan. Ini lebih penting, kata Tuhan. Engkau harus mendengar suaraku langsung. Engkau harus bertatapan muka dengan aku, kata Tuhan. Supaya nanti kemuliaanku itu akan aku nyatakan dalam hidupmu. Jangan-jangan muka kita pelayan-pelayan udah enggak penuh kemuliaan lagi. Makanya Tuhan bilang, stop dulu. Stop semua, kata Tuhan. Tuhan kasih aja corona. Stop. Kemarin kita belajar dari 2 Tawarikh pasal 7 ayat 14. Akulah yang menimpakan sampar ke tengah-tengahmu, katanya. Tuhan mengizinkan hal ini terjadi. Untuk apa? Pasti ada rencana Tuhan. Dan dari firman Tuhan ini kita belajar. Salah satunya Tuhan mau kita menyendiri dengan Tuhan. Kenapa selama ini gereja-gereja ada 30 hari dengan melakukan ini? Banyak program-program. Kenapa enggak ini kesempatan? Ayo, 30 hari menyendiri dengan Tuhan. Supaya apa? Sekali lagi, supaya iman kita teguh permanen. Enggak lagi goyah-goyah. Saudara, Yakub itu sejak dia bergumul dengan Tuhan di Sungai Yabok, dari situ hidupnya berubah, enggak lagi goyah-goyah. Kalau enggak selama ini segala macam dia lakukan, tipu daya untuk mencapai tujuannya sendiri. Tapi begitu dia bergumul dengan Tuhan di Sungai Yabok, hidupnya berubah. Musa 40 hari 40 malam dengan Tuhan. Begitu dia turun, wajahnya penuh kemuliaan, dia membawa wahyu Tuhan. Dan banyak lagi, saudara. Daud menyendiri di padang gurun, saudara. Begitu dia mengalahkan Goliat, kemudian dikejar-kejar sama Saul, dia 13 tahun di padang gurun. Baru umur 30 tahun dia diangkat jadi raja. Tuhan mau sekolah padang gurun dulu. Dulu Bapak Gembala selalu bilang, sekolah padang gurun. Karena di kesendirian itulah kita murni bisa mendengar suara Tuhan. Sekali waktu Elia, habis dia mengalahkan nabi-nabi Baal. Kemudian dia dikejar-kejar sama tante siapa namanya? Sebel. Ya, tante Sebel. Dia jadi takut. Dia lari. Dan dia berjalan 40 hari. Sampai katanya tiba di sebuah gua. Nah, saudara, saya pernah sih
Katanya tempat itu di situ ya, di Bukit Karmel itu ada gua. Disitulah katanya Elia itu bersembunyi. Ya. Bisa dibayangkan berapa ribu tahun yang lalu, 4.000 tahun yang lalu, sendiri di gua gelap-gelap. Saudara mau nggak? Saya sudah ke Gunung Sinai, tempat katanya juga ya, Musa naik di atas, sendiri di atas. Dan Tuhan mulai bicara kepada Elia. Awalnya katanya ada suara gemuruh, Elia keluar. Oh, Tuhan mau bicara? Enggak. Sampai 3 kali, barulah setelah Elia dengar angin sepoi-sepoi, barulah Tuhan bicara. Saudara, Tuhan itu ingin mengajak kita menyendiri. Tuhan itu lebih tertarik kepada orang yang sungguh-sungguh sendiri menikmati Tuhan, mencari wajah Tuhan, mengejar Tuhan. Baru Tuhan akan bicara. Kalau kita udah sendiri. Kalau rame-rame sulit dengar suara Tuhan. Di perjanjian baru juga kita lihat. Ya, Yesus jelas saudara, dia setiap pagi. Apa yang dia lakukan? Dia pergi dulu menyendiri katanya kan. Pagi-pagi benar Yesus pergi menyendiri. Ngapain dia? Dia bicara dengan Bapaknya. Waktu Yesus mengalami tantangan yang begitu mengerikan, sebelum dia disalibkan di Taman Getsemani, dia hanya panggil 3 orang muridnya. Tapi itu pun dia tinggalkan, dia pergi sendiri. Sepelemparan batu untuk menyendiri dengan Bapaknya. Saudara, ini kekuatan yang sangat luar biasa. Kalau kita menyendiri dengan Tuhan, kita akan menerima sesuatu yang baru. Itu sebabnya saya percaya kalau Tuhan izinkan seperti ini sekarang, ada sesuatu yang Tuhan inginkan dalam masing-masing kita. Kalau kita menang, Tuhan akan memberikan kita iman yang permanen. Enggak goyah-goyah lagi. Enggak mocok-ocok, kata orang Karo, ya kan? Mugur-ugur. Kita diizinkan tercerai-berai bukan ke dalam pelayanan, melainkan dalam kehampaan hidup kita. Kadang Tuhan izinkan supaya kita akan melihat, oh betapa rapuhnya aku, oh betapa gersangnya hatiku ketika aku gak bertemu dengan teman-temanku, aku gak menikmati persekutuan, sampai kemudian kita merasa kering saudara, dan itulah waktunya Tuhan akan menyatakan dirinya kalau kita kemudian berkata, Tuhan, aku mau menyendiri dengan Tuhan. Aku mau mencari Tuhan dalam kesendirian ini. Kita tidak lagi mengandalkan berkat-berkat. Kita tidak lagi mengejar berkat-berkat. Kalau selama ini saudara, kadang kita bisa saja enggak murni ya. Cari Tuhan, datang ke gereja itu untuk apa? Supaya sehat, supaya sembuh, supaya diberkati, anakku baik-baik, semuanya bagus-bagus, ladangku menghasilkan. Oke, Tuhan bisa berikan. Tapi waktu sekarang ini Tuhan bilang, lupakan semua itu. Ada yang belum dapat jodoh, aku mau datang sungguh-sungguh supaya dapat jodoh. Ada begitu. Ada yang suami istri bertengkar, aku mau ke gereja supaya dipulihkan. Enggak salah. Tuhan bisa berikan semua. Tapi ini waktunya sudah datang, kata Yesus. Masanya sudah tiba, aku ingin engkau mengalami kesendirian supaya imanmu enggak goyah lagi. Kenapa? Kalau kita hanya datang sama Tuhan, saudara, dengan hanya perasaan-perasaan dan juga oleh berkat-berkat yang dijanjikan, saudara, iman kita masih iman yang gampang goyah. Tapi saat ini kita mau dibawa ke padang gurun menyendiri, saudara. Emang gak gampang. Kalau kita baca di kitab Mazmur itu gimana Daud itu berkeluh kesah kepada Tuhan. Dia bilang, Tuhan, kemanakah aku pergi? Tuhan, menjauh dari Roh-Mu, Tuhan. Aku sendiri, Tuhan. Semua orang meninggalkan aku dikejar-kejar. Oh iya, itu yang Tuhan mau. Makanya sekarang ini silahkan saudara bisa nangis di hadapan Tuhan, cerita sama Tuhan. Maka Tuhan mulai akan membentuk sesuatu yang baru di iman kita.
Saat-saat gelap seperti ini diizinkan Tuhan datang kepada kita. Itu semua mati di bawah kedaulatan Tuhan. Saudara, kita gak bisa atur apa rencana Tuhan. Kita hanya bisa berdoa. Kemarin saya bilang, Tuhan itu punya dua hal yang harus saudara ingat selalu. Yang satu ketetapan Tuhan atau ketentuan Tuhan. Yang satu kehendak Tuhan. Kalau udah bicara tentang ketetapan atau ketentuan Tuhan, itu gak bisa diubah siapapun. Ketentuan Tuhan, manusia harus mati. Ya, gak bisa lagi kita bilang, Tuhan aku gak mau mati, Tuhan aku mau hidup selamanya. Gak bisa. Harus mati kita nanti satu saat di dunia ini. Ketetapan Tuhan, dunia ini akan dihancurkan karena sudah rusak. Sudah jatuh dalam dosa. Gak bisa lagi kita bilang, Tuhan janganlah terjadi, Tuhan. Gak bisa. Itu udah ketentuan Tuhan. Tapi kehendak Tuhan, itu berbeda. Contoh, kehendak Tuhan supaya semua orang akan selamat masuk surga. Itu kehendak Tuhan. Tapi pertanyaannya, apakah semua orang akan masuk surga? Enggak. Yang bisa kita doakan adalah kehendak Tuhan. Kita berdoa, Tuhan pakai aku untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Bisa. Kalau enggak kita lakukan, orang itu pasti binasa. Mati masuk neraka. Ketentuan Tuhan bahwa orang yang percaya kepada Yesus akan masuk surga. Yang tidak percaya masuk neraka. Kehendak Tuhan semua orang masuk surga. Makanya kita berdoa, Tuhan supaya ada jiwa-jiwa dimenangkan. Kita bisa berdoa minta. Tuhan bisa mengubahkan. Itu sebabnya kita berdoa, saudara. Di waktu-waktu seperti ini kita bisa berdoa kepada Tuhan. Bukan untuk mengubah ketetapan Tuhan, tetapi kita bisa melakukan kehendak Tuhan. Makanya berdoa itu juga sebetulnya bukan meminta apa yang kita inginkan. Bukan. Doa itu sesungguhnya kita mendengar suara Tuhan, kita tahu kehendak Tuhan, dan itu yang kita doakan. Sekarang banyak orang di Facebook segala macam, mereka bilang, Tuhan jauhkanlah corona ini, Tuhan segeralah lalukan corona ini. Pertanyaannya bukan itu. Apa memang itu kehendak Tuhan? Jangan-jangan seperti tadi. Tuhan memang berkehendak kita semua ini menyendiri. Jadi apa yang kita doakan? Yang kita doakan bukan supaya corona ini selesai, bukan. Kalau memang kehendak Tuhan supaya kita menyendiri, supaya gereja Tuhan itu dimuliakan seperti Musa turun dari Gunung Horeb, kita berdoa, Tuhan nyatakan kemuliaan-Mu. Tuhan rendahkan hati kami. Tuhan ajar kami untuk berbalik dari jalan-jalan kami yang jahat. Ajar kami mencari wajah-Mu Tuhan. Supaya di masa-masa seperti ini kami bisa semakin menikmati dengan Tuhan. Kami bisa dipulihkan oleh Tuhan. Dan gereja Tuhan dimuliakan. Itu yang kita doakan. Bukan minta corona selesai. Allah tidak pernah bekerja dengan terburu-buru. Bahkan waktu mendisiplin kita. Tetapi kalau kita bersedia taat, kita bersedia menunggu, menanti-nantikan Tuhan, maka mulai Tuhan akan menunjukkan hal-hal yang lebih indah dari yang selama ini kita pikirkan. Yesus berkata tadi, ada dua janji Tuhan. Yang pertama, Tuhan akan menyertai kita, saudara. Walaupun kita sedang merasa sendiri, walaupun kita merasa khawatir, Tuhan bilang, aku menyertai engkau. Sebetulnya kita nggak pernah sendiri. Kalaupun kita merasa sendiri, itu hanya perasaan manusiawi kita. Tapi yang kedua, Tuhan tadi janjikan kepada kita, kamu akan memperoleh damai sejahtera kalau di dalam aku. Ini hari-hari di mana kita diuji, saudara. Kalau memang di dalam kesendirian, dalam masalah seperti ini, nggak ada damai dalam hidup kita, berarti ternyata selama ini, inilah iman kita.
Ternyata jangan-jangan dengan banyaknya ibadah kegiatan kita itu nggak memberikan kekuatan apa-apa di masa yang sukar ini. Berarti jangan-jangan kita ini sebetulnya inilah aslinya. Firman Tuhan bilang kalau dalam masa yang sukar engkau lemah, berarti engkau sebetulnya kecil sekali kekuatanmu. Kecil ternyata iman kita. Kalau di masa seperti ini kita kehilangan damai sejahtera, kita takut, kita khawatir, mau makan apa? Jangan-jangan nanti aku kena. Aduh gimana nanti ini, gimana? Oh, ternyata Tuhan mau menunjukkan ini loh imanmu selama ini nakku. Ternyata bisa saja banyak kegiatan rohani, banyak pelayanan, gak menjamin imanmu kuat teguh kata Tuhan. Makanya sekarang Tuhan bilang, aku akan bawa engkau untuk mendapatkan iman yang kuat teguh. Tapi kalau ada saudara yang melewati ilmu tetap ada damai sejahtera, berarti saudara adalah orang-orang yang sudah tertanam di dalam firman Tuhan, sudah dikuatkan oleh Tuhan. Amin. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Memang saudara, di dunia ini banyak penganiayaan. Bahkan Paulus mengajar kepada orang-orang yang diajar, dia bilang bahwa untuk sebelum kita masuk sorga, masuk hidup kekal, kau harus menderita banyak aniaya, banyak kesusahan. Loh, mungkin udah terbalik ya. Hari-hari ini kok malah banyak gereja ngajarin kalau ikut Yesus itu penuh berkat, damai sejahtera, nggak ada kesusahan, semuanya enak-enak, berhasil, sukses. Wah, orang rame-rame semua ke sana ya kan. Gereja yang mengajarkan tentang salib, menyangkal diri, gerejanya kecil-kecil aja gitu kan. Tapi kalau gereja, marilah datang kepada kami, ada pengurapan, ada berkat-berkat, ada damai sejahtera, ada sukacita, tidak ada kesakitan, semuanya enak-enak, penuh gitu kan. Ya minimal sebanding lah saudara, seimbang. Ada berkat, ada pertolongan Tuhan, ada damai sejahtera, tapi ada salib, ada pengorbanan. Kalau kita mengharapkan di dunia ini kita tidak lagi mengalami kesusahan, jangan-jangan nanti kita nggak rindu berangkat ke surga. Malah ada orang dibilang mau masuk surga, tunggu dulu, bisnisku lagi lancar-lancarnya katanya. Ya. Oh tunggu dulu, aku mau bentar lagi mau menikah katanya kan. Loh, apa nggak lebih indah saudara di surga? Apa nggak lebih indah pernikahan dengan mempelai pria kita yang luar biasa itu? Tanya dulu kiri kanan. Menurutmu mana lebih indah? Pernikahan di dunia atau pernikahan nanti di surga? Pernikahan anak domba. Ya bang, gimana lah? Yang itu belum kelihatan, yang di sini aja dulu gitu kan. Saudara baca kitab Wahyu ya, supaya saudara bilang, aduh Tuhan, datanglah segera Tuhan, jemputlah aku segera Tuhan. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Saudara, ada bagian kita, ada bagian Tuhan. Tuhan bilang, aku menyertai engkau, aku memberikan damai sejahtera bagimu, aku telah mengalahkan dunia. Tapi kita punya tanggung jawab. Apa itu? Kuatkan dan teguhkan hatimu. Berani saudara. Kalau dalam bahasa Inggrisnya katanya, cheer up. Sambil sukacita kita semangat. Bilang dulu kiri kanan, semangat kawan. Semangat ya. Haleluya. Kami pun semangat ini, ya kan? Semangat apa? Ini mulai hari Senin kita akan berladang. Semangat berladang. Haleluya. Sambil nyanyi kan? Kalau selama ini kan nyanyi itu sambil hanya di gereja ada musiknya. Ini nanti kita tiru. Saudara pernah lihat video orang Afrika yang lagi nyangkul itu, yang rame-rame? Pernah nggak ya? Kapan-kapan nanti kita kirim di grup kita kan. Mereka itu sambil nyangkul, tanahnya kayak batu. Tapi mereka berjejer mungkin 20 orang, 15 orang. Sambil nyanyi mereka. Serentak semua. Cepat kali selesai. Dan gak capek-capek. Kita praktekkan hari Senin. Kita berladang. Nyangkol. Nyabutin rumput. Kata Kak Debbie rumputnya udah tinggi. Daripada pakai rondap, gramason,
Kita akan tarik pakai tangan kita supaya kita sehat, ya kan. Kena matahari, coronanya pun pergi, kita pun sehat, ya kan. Akhir bulan kita panen. Ya. Kuatkan, teguhkan hatimu. Dalam masa-masa seperti ini saudara, saudara harus menguatkan hatimu, teguhkan. Saudara tahu, tanda orang yang sudah kuat dalam Tuhan, salah satu itu dia sudah bisa menguatkan dirinya sendiri. Waktu Daud, ya, dia pulang ke kemahnya, ternyata anaknya, istrinya udah dibawa lari sama musuhnya. Jadi sama pasukannya itu mereka lihat, mana istriku, mana anakku, mereka nangis semua di situ. Wah. Ternyata pahlawan bisa nangis, ya. Ya kan? Muka Rambo tapi hati Rinto katanya kan. Bayangkan ini perwira yang gagah perkasa ngalahin musuh. Tapi begitu sampai di kemah, istrinya, anaknya pergi, langsung mewek semua. Gitu kan. Sampai mereka katanya mau membunuh Daud gitu. Nah, firman Tuhan mencatat saudara. Di masa-masa seolah-olah tidak ada jalan keluar, Daud sebagai anak Tuhan, dia menguatkan hatinya. Saudara, sekali lagi saya bilang, Tuhan akan mengizinkan dalam hidup kita ini akan mengalami kesendirian. Di mana orang udah enggak lagi memperhatikan kita, disitulah kita akan ditunjukkan siapa sesungguhnya kita. Dan Daud menguatkan hatinya. Dan kemudian dia memberi semangat kepada orang-orang di sekitarnya. Dan mereka mengejar musuhnya. Dan mereka mengalahkannya. Ayub pun harus mengalami kesendirian dalam sakit penyakitnya. Bahkan istrinya pun gak lagi jadi kawannya. Harus saudara mengalami kesendirian. Pertama, untuk melihat iman kita seperti apa. Yang kedua, Tuhan akan memberikan iman yang permanen. Bukan lagi iman yang gampang goyah. Percaya, saya sangat percaya saudara. Lewat masa-masa krisis corona ini, akan muncul anak-anak Tuhan yang imannya itu dahsyat saudara. Haleluya. Akan muncul datang anak-anak Tuhan seperti Musa yang turun dari Gunung Horeb penuh dengan kemuliaan Tuhan. Haleluya. Saya baca saudara, setiap kali ada krisis besar seperti ini, nama Tuhan akan dimuliakan. Akan muncul anak-anak Tuhan yang luar biasa. Ini pemurnian buat kita, supaya gereja Tuhan itu kembali kepada panggilan yang sesungguhnya, yaitu kita memiliki keintiman dengan Tuhan. Yang terakhir, sebelum kita berdoa. Yesus berkata, aku telah mengalahkan dunia. Ini penting sekali. Apapun ceritanya, apapun berita yang kita dengar, saudara. Yesus bilang, aku telah. Ini penting sekali. Satu kata ini, telah. I have overcome the world. Tuhan, dan ini kalau kita belajar bahasa Inggris, itu ada tensesnya, saudara. Di sini dikatakan, I have overcome atau defeated the world. Ini artinya apa? Tuhan sudah mengalahkan 2000 tahun yang lalu di kayu salib. Dan sampai hari ini masih terus. Bukan sudah selesai di masa lalu. Enggak. Kalau have itu present, continuous. Artinya sudah dikalahkan 2000 tahun yang lalu di kayu salib. Sampai hari ini dan sampai nanti dunia ini selesai. Tuhan sudah mengalahkan dunia ini. Artinya Tuhan sudah mengatasi apapun di dunia ini. Artinya apa? Kalau Yesus itu sudah mengalahkan dunia, maka orang yang percaya kepada Yesus juga sudah mengalahkan dunia. Amin. Kita akan mengatasi ketakutan. Kita diberikan kekuatan untuk mengatasi kekhawatiran, mengalahkan semua apa-apa saja yang ada di dunia saat ini. Dan paling penting, Tuhan sudah mengalahkan maut. Artinya apa, saudara? Yang paling bisa pun dilakukan corona ini apa sih? Paling mengambil nyawa kita. Walaupun Tuhan izinkan. Tapi maut pun sudah dikalahkan di kayu salib. Artinya kalaupun di peperangan penganiayaan dunia ini kita harus
meninggal, Tuhan sudah mengalahkan maut, kita sudah disediakan hidup yang kekal. Haleluya. Haleluya. Ini pengharapan kita, saudara, ya. Pegang terus apa yang menjadi janji Tuhan bagi kita. Dia sudah mengalahkan dunia. Tetapi ingat, ini kesempatan kita, yuk kita menyendiri dengan Tuhan. Ada banyak waktu, saudara. Kalau pemerintah kita bilang sampai akhir Mei, berarti ada hampir 2 bulan. Yuk, kenapa kita nggak bikin mungkin secara pribadi-pribadi 40 hari bersama Tuhan di gunung Tuhan. Wow. Begitu saudara nanti keluar dari kamar, teman-teman mau bilang, "Silau man. Wow, kok kau beda, penuh kemuliaan." Karena saudara 40 hari bersekutu bersama dengan Tuhan, muka dengan muka. Haleluya. Mari kita datang pada Tuhan. Ku ingin menikmati pribadimu Tuhan. Ayo, banyak kesempatan kita berdoa. Kalau selama ini kita sibuk, susah cari waktu berdoa. Ya, Tuhan, sibuk kali aku Tuhan. Makanya kita kadang gak bisa berdoa. Ini 24 jam sehari. Ya. Kita mau ubah, jangan stay at home. Stay at Him. Stay in Jesus. Stay in His presence, ya. Tinggal di dalam hadirat Tuhan. Tinggal di dalam Tuhan, saudara. Tinggal dalam firman Tuhan. Menikmati Tuhan. Ku ingin menikmati. Kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Ya, rindu mata air, ya pangkat emas dan perak, ya Tuhan, tak sebanding denganmu, Yesus. Sekali lagi, ku ingin menikmati. Haleluya. Ku ingin ini waktu-waktu kita akan menikmati Tuhan sendiri dengan pribadinya Tuhan. Tuhan terlebih rindu lagi. Oh, haleluya. Ya, angkat emas dan perak. Oh, haleluya. Tak sebanding denganmu, Yesus kekasih. Mari, boleh angkat tangan saudara di hadapan Tuhan. Menikmati, menikmati Yesus. Waktu kau berharga, menikmati Tuhan. Kami rindu Tuhan, mati Yesus, alam kegagalan kemuliaan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan sangat merindukan kita menyendiri bersama dengan Dia. Hari ini buatlah komitmen di hadapan Tuhan. Kalau kita hanya
melewati masa-masa seperti ini dengan kekhawatiran, ketakutan. Itu tidak akan membawa kebaikan bagi kita. Tapi hari ini Tuhan bicara kepada kita, aku akan memberikan engkau satu iman yang teguh. Kau tidak akan seperti kemarin-kemarin. Kau akan seperti Yakub yang sudah bergumul dan menang. Saudara, indahnya dengan Tuhan itu kalau kita bergumul kita pasti menang. Tuhan akan membawa engkau kepada kemuliaan yang baru. Tapi kuncinya engkau harus menikmati Tuhan dengan sendiri. Tuhan sekarang bilang, aku tidak mau kau memikirkan berkat-berkat jasmani hari ini. Aku ingin kau lepaskan dulu pikiran tentang dunia ini. Aku ingin menyendiri denganmu, aku ingin bicara denganmu, aku ingin bertemu muka dengan muka denganmu. Aku mau membicarakan sesuatu. Tuhan ingin menumpahkan isi hatinya bagi saudara dan saya di masa-masa seperti ini. Ambil komitmen untuk di waktu-waktu seperti ini engkau lebih banyak berdoa. Engkau yang bisa doa puasa, bikin doa puasamu. Baca firman Tuhan lebih banyak, saudara. Rindukan Tuhan dalam kesendirianmu. Dan damai sejahtera akan segera turun. Kekuatan baru akan turun. Iman yang teguh akan turun, saudara, di dalam kehidupan. Mari kita datang, kita katakan, menikmatimu Tuhan. Menikmatimu Tuhan. Ini yang kami rindukan. Ini yang akan kami kerjakan Tuhan. Haleluya. Saya minta pelayan-pelayan boleh maju ke depan. Setiap waktu, 2 orang, 1 orang. Kau berharga, menikmati Tuhan, menikmati Yesus. Tuhan Yesus, kami akan meneguhkan firman-Mu dengan tubuh dan darah-Mu. Kuduskan kami, layakkan kami ya Tuhan. Dan biarlah kami juga berkomitmen saat ini untuk akan menikmati Tuhan. Baik tubuh dan darah, pribadi Tuhan di masa-masa seperti ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Menikmati Tuhan, menikmati Yesus. Menikmati Tuhan, menikmati Yesus. Di setiap waktu Kau berharga, menikmati Tuhan, menikmati Yesus dalam kekekalan Kau-Mu. Sekali lagi, menikmati Tuhan, menikmati Tuhan, menikmati Yesus di setiap waktu Kau berharga, menikmati Tuhan, menikmati
setiap waktu. Kau berharga, menikmati Tuhan, menikmati Yesus. Tuhan Yesus, saat ini kami akan menikmati tubuh dan darah-Mu. Tuhan, biarlah kami menguji hati kami satu persatu. Apakah kami memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan? Atau adakah dosa? Hal-hal yang harus kami akui di hadapan Tuhan. Sebab firman-Mu berkata, supaya kami menguji diri kami sebelum kami menerima makan, menerima roti dan darah ini. Terima kasih. Mari kita angkat roti di hadapan Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, Tuhanku, Engkau roti kehidupan. Haleluya. Tuhanku, roti kehidupan. Tuhanku, air kehidupan. Siapa makan, siapa minum, dapat hidup selamanya. Tuhanku, Engkau roti kehidupan. Tuhanku, roti kehidupan. Tuhanku, air kehidupan. Siapa makan, siapa minum, dapat hidup selamanya. Kita dengar firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan tubuh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih. Kita angkat cawan di hadapan Tuhan. Kita katakan, darahnya amat kuasa. Haleluya. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala susah. Darahnya tebus, darahnya amat kuasa, sembuhkan sakit. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, sembuhkan, sembuhkan segala sakit. Darahnya tebusan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita minum darah Tuhan kita dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari kita mengucap syukur, saudara. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau sudah memberikan hidup-Mu bagi kami, sehingga kami bisa menikmati-Mu Tuhan. Kami bisa menikmati kasih karunia-Mu. Haleluya, haleluya.
Engkau sudah bersatu dengan tubuh dan hidup kami Tuhan. Oh, kami sudah milik kepunyaan-Mu Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Tuhan, kami rindu menikmati Engkau lebih lagi Tuhan. Kami mau lebih lagi bersekutu dengan-Mu Tuhan. Menikmati wajah-Mu Tuhan. Oh Jesus. Oh haleluya. Haleluya. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau hari ini kami bisa bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Walau mungkin jemaat-jemaat Tuhan menerima dengan iman saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan akan memberikan damai sejahtera bagi kami. Di masa-masa seperti ini Tuhan. Kami tetap pegang janji-Mu bahwa Engkau sudah mengalahkan dunia ini. Mengalahkan segala sakit penyakit di dunia ini. Segala setan iblis yang ingin membuat kami takut, khawatir ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kemenangan yang Kau berikan. Kami bersyukur ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Sebelum kita akan akhiri ibadah kita, ada pengumuman? Ya, mungkin sedikit buat jemaat-jemaat Tuhan yang ada di rumah, bahwa mungkin buat komsel-komsel yang belum melapor kalau mau ibadah di komselnya, masih bisa melapor untuk 1 minggu ini ya, bisa Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, silakan di WA dan kita akan menikmati ibadah kita di rumah kita masing-masing. Dan tetap jangan lupa cuci tangan, pakai sabun, kemudian kalau keluar pakai masker, kemudian jangan berkumpul ya rame-rame ya. Kemudian kalau ada gejala-gejala sakit ya saudara silakan segera berobat ke rumah sakit, atau saudara bisa di rumah ya makan makanan yang menguatkan saudara ya, dan tetap saling mengasihi, perhatikan teman-teman kita supaya kita boleh juga ya saling memberkati. Itu saja mungkin pengumuman dari gereja. Kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Mari kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kalau kami boleh melaksanakan ibadah kami. Sekali lagi kami berdoa kepada semua umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan kiranya kuatkan, teguhkan hati mereka. Di masa-masa yang sulit seperti ini Tuhan, kami percaya ketika kami terus semakin dekat dengan Tuhan, kami akan kuat ya Tuhan. Dan kami percaya akan mendatangkan kebaikan bagi kami semua. Kami berdoa dimanapun umat-umat Tuhan, jemaat Alright Labora Community, mungkin ada dalam keadaan lemah fisik, Tuhan kuatkan, teguhkan. Jamah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Yang kekurangan Tuhan cukupkan. Kami tetap percaya Tuhan, justru di masa sulit seperti ini Tuhan akan banyak melakukan mujizat dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh bersaksi bagi orang lain, sehingga orang lain bisa melihat bahwa kami adalah orang-orang yang sudah diberkati, sudah dipilih oleh Tuhan. Juga kami berdoa untuk bangsa negara kami Tuhan, pemimpin-pemimpin kami, berikan hikmat ya Tuhan untuk mengatasi masalah ini ya Tuhan. Kami berdoa gereja-gereja Tuhan dibangkitkan ya Tuhan. Hamba-hamba Tuhan dibangkitkan penuh kemuliaan, penuh dengan kerendahan hati
untuk kami boleh menjadi terang dan garam di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa. Saat sebentar kami akan pulang juga, Tuhan melindungi kami, menyertai kami di sepanjang jalan kami. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, pasukan malaikat-Mu menyertai kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, haleluya. Mari umat-umat Tuhan, kita mengangkat tangan kita, mengarahkan hati kita, menerima berkat dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, cinta kasih dan keselamatan dari putranya yang tunggal Yesus Kristus Tuhan kita, dan penyertaan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Yesus datang kedua kali menjemput kita. Diberkati Tuhanlah kehidupanmu, diberkati Tuhanlah kesehatanmu, diberkati Tuhanlah anak cucumu, diberkati Tuhanlah pekerjaanmu, diberkati Tuhanlah apapun yang kau kerjakan. Pulanglah membawa berkat-berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam terima kasih. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk. Salam-salaman. Nggak boleh bersalaman. Salaman jarak jauh.